Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kamalia dengan NIM 25117441170, salah satu mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas PSDKU Kampus Unesa 5. Baik, di sini saya ditemani dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya Bu Nurjayati dan saya mengajar di Lembaga Madrasah Ibtidaiyah Swasta di MI Falahiyah di Saranggeng, Kecamatan Malo, Bojonegoro. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana sih perjalanan beliau mengenai profil pendidikan dan juga perjalanan beliau menjadi seorang guru dari dulu hingga sekarang? Saya mau mengawali mengajar menjadi guru mulai kemarin tahun 2004, menjadi mengabdi di salah satu SDN negeri di dekat rumah. Kemudian ada pendaftaran CPNS tahun 2004 dan alhamdulillah diterima, dan mulai tahun 2005, sejak Januari 1 Januari 2005 sudah menjadi CPNS. Seperti itu, waktu itu ada pendaftaran CPNS di Kementerian Agama dan Ibu ikut dan terjaring menjadi PNS tahun 2005. Baik Ibu, terima kasih atas pengenalannya di awal. Dan baik teman-teman, untuk podcast kali ini saya akan membawakan tema mendidik dan membentuk karakter siswa dari sekolah dasar. Untuk pertanyaan pertama, apa sih definisi karakter menurut Ibu dan mengapa pendidikan karakter itu penting sejak dini melalui sekolah dasar? Karakter itu adalah sifat dasar dari anak yang bisa diarahkan oleh orang tua maupun guru. Pendidikan karakter dimulai dari hal-hal dasar, misalkan cara cuci tangan, doa sebelum makan, kemudian sholat wajib. Kalau anak-anak sudah balik, kita kenalkan puasa. Itu cara pendidikan karakter menurut kami. Baik, metode atau pendekatan apa yang paling efektif disampaikan oleh guru kepada siswa untuk membantu mereka dalam membentuk karakter masing-masing di tingkat sekolah dasar? Metode yang kami terapkan di madrasah itu adalah metode pembiasaan yang tiap pagi kami laksanakan. Itu anak-anak datang, kemudian saling kepada guru yang berjaga piket. Kemudian setelah anak-anak setengah 7 masuk, itu ada pembiasaan pagi. Anak-anak pembiasaan mengaji juz amma di halaman teras madrasah kelas kami. Setelah itu, setelah pembiasaan mengaji, anak-anak kemudian melaksanakan sholat duha, baru kemudian anak-anak masuk mengikuti pelajaran umum seperti biasa. Oke. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih tantangan terbesar guru dalam membimbing atau mendidik para siswanya? Dan mungkin menurut Ibu, apa cara paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tantangan kami selama belajar di madrasah anak-anak itu, sebenarnya anak-anak itu semuanya punya potensi masing-masing. Cuma cara kita punya cara itu, kita sebagai guru tidak memerintah. Dengan cara kita itu memberi contoh kecil saja. Buang sampah anak-anak, kita tidak perlu mengatakan seperti itu, cukup ada sampah kita buang, kemudian anak-anak akan dengan sendirinya menyontoh apa yang kita contohkan tadi. Bagaimana cara dari Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut mengenai dengan teknologi yang semakin berkembang dan juga ruang lingkup anak dalam bermain bukan hanya dari sekolah maupun lingkungan sekitar? Memang kita sadari anak-anak sekarang itu memang
hidup di era modern yang semuanya serba internet, kemudian anak-anak sudah dari kecil sudah kenal gadget, kemudian anak-anak lebih sering main game online atau gadget daripada permainan tradisional. Dan untuk itu kadang kita beri nasihat ke anak-anak, lebih mending melakukan permainan tradisional, contoh gobak sodor atau main kelereng atau yang lain, daripada main game yang sering dipegang oleh anak-anak. Karena dengan adanya game itu cenderung membuat anak-anak itu semakin keras kepala, kasar, atau mungkin membantah. Itu yang kita hadapi saat anak-anak itu kalau sering memegang gadget itu. Makanya kami selalu bilang ke anak-anak, lebih baik bermain sepak bola atau permainan tradisional, itu akan lebih memicu memudahkan dia mengembangkan psikomotorik dari anak-anak tersebut. Oke, baik. Kita akan membahas tentang ruang lingkup anak ini di sekolah dasar. Menurut Ibu sendiri, apa sih contoh kegiatan atau program di sekolah dasar yang mungkin bisa membantu kita untuk membentuk karakter positif siswa yang ada di sekolah dasar? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa program pendidikan di madrasah kami sebagai madrasah pendidikan dasar, salah satunya tadi pembiasaan pagi, pembiasaan pagi, kemudian kita selalu tanya ke anak, sudah sarapan apa belum, sebelum berangkat pamit kepada orang tuanya apa belum, kemudian kalau makan membaca bismillah atau belum. Kemudian setelah sampai anak kita ajari pembiasaan tadi di depan teras. Kemudian di madrasah kami punya program unggulan, di mana program unggulan yaitu menghafalkan juz amma atau juz 30. Jadi anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada target. Tiap kelas 1 ada target atau surat yang harus dihafalkan, sehingga nanti diharapkan waktu kelas 6 anak-anak itu sudah bisa menghafalkan juz 30. Caranya, juz 30 itu ada beberapa surat yang kita bagi menjadi 6 kelas. Jadi saat mulai kelas 1 targetnya berapa surat, kelas 2 berapa surat, kelas 3 berapa surat, sampai kelas 6. Sehingga sebelum lulus diharapkan anak itu mampu menghafalkan juz 30 atau juz amma. Itu merupakan program unggulan dari madrasah yang Ibu ikut belajar di situ. Oke. Menurut Ibu, selama menjadi guru, apa sih cara Ibu untuk mengukur keberhasilan guru yang bisa mendidik karakter siswa menjadi lebih baik? Kalau menurut Ibu, karakter yang berhasil kalau menurut Ibu itu anak-anak itu berkata jujur, itu salah satu keberhasilan. Salah satunya gini. Di madrasah kami, anak-anak itu sering menemukan uang, dan setiap anak itu kalau menemukan uang selalu dilaporkan ke kantor, "Ibu, kami menemukan uang." Jadi kebanyakan anak-anak kami itu sudah jujurnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena setiap anak-anak itu menemukan uang selalu dilaporkan ke ibu gurunya, dan kita terima laporan dari anak, kemudian kita umumkan kepada anak-anak siapa yang merasa kehilangan uang. Seperti itu salah satu kami mengukur keberhasilan pendidikan karakter di madrasah kami. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa sih pesan Ibu terhadap guru lain atau mahasiswa yang notabene sebagai calon penerus guru atau calon tenaga pendidik
Apa sih pesan Ibu bagi kami agar kita bisa membentuk karakter siswa itu sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan apa yang kita mau? Kami berpesan kepada generasi muda yang tentunya lebih pandai dalam hal IT, karena mereka kan sudah lahir di era milenial, beda dengan ibu yang beda masa. Kami berpesan, jadilah guru yang tidak hanya sebagai mentransfer ilmu kepada anak didiknya, tapi juga mulai membimbing, mengarahkan. Jadi tidak hanya menularkan apa yang ilmu dapat dari kampusnya misalkan, tapi juga menanamkan dalam hati sikap mendidik ke anak-anak itu mulai dia hal terkecil, mulai anak ditanyakan tadi mau apa, sudah sarapan, sudah mandi, sudah apa, itu mulai ditanyakan. Kemudian harapan ke depan para mahasiswa itu kedepannya adalah lebih tadi memberikan contoh, tidak tadi yang saya jelaskan. Jadi seorang guru itu nanti lebih bagus memberi contoh, tidak hanya memerintah. Jadi memberi contoh itu akan lebih mengena atau tepat sasaran kepada anak-anak daripada kita memerintah, karena contoh itu karena bukti real. Kemudian ada kata-kata bijak mungkin yang bisa disiplin itu tanpa harus diawasi. Kemudian tanggung jawab tanpa harus dilihat, itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Dan kita juga masih sama-sama belajar, meskipun Ibu sudah mengabdi di madrasah bertahun-tahun, kita tidak bosan-bosannya saling belajar mengajar. Dari sekian banyak informasi yang telah Ibu sampaikan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa orang tua, lingkungan, sekolah, guru, dan juga lingkungan sekitar rumah itu merupakan faktor penentu bagi para siswa membentuk karakter mereka. Nah, jikalau lingkungan itu baik dan mendukung, maka karakter siswa juga akan menjadi baik dan juga sebaliknya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hidayati selaku guru dari Madrasah Ibtidaiyah Falahiyah Rendeng. Terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.